Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang tidak terhingga, yang sebanyak daripada kebesarannya, sebesar kebesarannya dan semulia wajahnya. Saking tidak susahnya seorang manusia untuk memuji kebaikan-kebaikan Allah, maka kebaikan Allah itu dinisbahkan lagi, dikembalikan lagi kepada asma Allah, kepada perbuatan-perbuatan Allah dan ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Rabbana lakal hamdu. Terima kasih sekali atas kehadiran teteh-teteh sekalian. Saya kemarin di sini kalau nggak itu lihat ada Teh Ninih ya. Terima kasih Teh Ninih sudah hadir. Halo Teteh. Halo Teteh. Saya kemarin tuh sempat keingat gitu ya sama Teh Ninih karena sudah lama saya juga punya niat untuk silaturahmi ke Teh Ninih, tapi saya yang belum aja ya. Baik, jadi akhirnya ketemu di sini. Baik, alhamdulillah ini saya juga ada teman-teman lama. Ini ada Ibu Yati Nurhayati. Halo Ibu, assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah on cam. Terima kasih buat teman-teman yang on cam ya. Kalau bisa on cam, saya sangat appreciate, sangat menghargainya. Ibu Asnani Mahmud yang baru datang dari Makkah, Masya Allah ya. Waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah ya, balik lagi ke Bandung ya. Lagi di Makassar sekarang lagi Bunda. Oh ya, lagi di Makassar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pengen ke Makassar belum juga ya tes ini ya, baru masih angan-angan. Baik, kepada Ibu Ani Haryani, Teh Dewi, Ibu Rosmana. Ini Ibu Rosmana saya punya dua ya, ada yang dari PTDI, ada yang dari tetangga. Saya nggak tahu nih yang Ibu yang Rosmana yang mana nih. Mbak Dewi, Ibu Anti Rosfian, ya, sahabat saya, tetangga depan rumah saya. Dari IPTN Bunda. Oh, dari IPTN-nya, iya. Saya juga punya Ibu Rosmanah, tetangga saya yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Itu nama ya. Dulu pernah dengan Ibu juga ngaji di IPTN tuh. Iya. Iya ingat waktu itu. Iya Bu, semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu ya, karena saya juga mungkin tidak ingat semuanya, tapi kalau wajah mungkin ketemu jadi ingat gitu. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf. Bisa ikut pengajian di sini, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Ada Ibu Anti, ada Teh Ade Yulianingsih, Teh Widya, ya Teh Widya ini akan yang sedang membantu saya untuk melakukan dakwah di media sosial. Terus sekarang ini kita sedang di YouTube ya, sedang garap akun YouTube. Semoga nanti yang tidak bisa hadir bisa menikmati ya, belajar maksudnya belajar ayat-ayat Al-Qur'an ini di YouTube. Amin, baik. Amin. Alhamdulillahirabbil terima kasih atas kehadirannya. Rabbana lakal hamdu. Hari ini kita akan, sebelum masuk kepada ayat baru, saya ingin membahas tentang subhanallah. Makna subhanallah, karena rasanya nggak cukup gitu ya. Kemarin kita membahas sekilas-sekilas ya, yang terakhir itu hanya kena bisa waktu 10 menit karena fasabih bismi rabbikal azim itu yang di akhir ayat itu kita kebagian cuma 5 menit, jadi saya merasa ingin menambah gitu ya, berbagi lagi tentang makna dari subhanallah ini, karena ini adalah memang satu zikir yang saya sendiri waktu itu tidak paham artinya gitu. Sekarang sudah paham, tapi ya mungkin sebagian gitu ya. Jadi saya ingin berbagi aja. Baik, kalau kita zikir yang diajarkan oleh Rasul dan sering kita baca, terutama kalau kita sedang di Mekah ya, atau juga ada di pasar, subhanakallah, walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar.
ya. Subhanallah. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini semua? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu karena kita bersyukur atas karunia Allah kepada kita. Kita merasa bahwa Allah memberikan kita karunia, kita berucap alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, apalagi tadi ini subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, dan la ilaha illallah, Allahu Akbar. tiada Tuhan selain Allah, ya. Tiada Tuhan selain Allah. Di sini itu adalah sebelum itu saya satu lagi ya, yang istighfar ya, astagfirullah. Astagfirullah itu kalau kita merasa berdosa ya. Kita merasa berdosa, melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah, maka kita istighfar ya. Kemudian setelah itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah suatu pengingat kepada diri kita bahwa kita ini di dalam kehidupan kita, kita harus tetap manteng ya, satu hanya kepada Allah saja. Semua niat, perbuatan kita, amalan kita itu harus lurus kepada Allah. Itu yang menjadi sesuatu yang harus kita ingat dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, jadi pengingat bahwa untuk menjadikan kita ikhlas kepada Allah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau teman-teman berminat ingin kita bahas kalimat la ilaha illallah, saya juga bersedia ya, karena waktu itu sebenarnya kita sudah pernah bahasnya, tapi dalam kajian yang panjang lebar ya, Teh ini ya, surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu adalah surat yang di tengah-tengah dari Al-Qur'an, dan di situ membahas ayat itu secara utuh, membahas tentang la ilaha illallah dan aspek apa saja la ilaha illallah. La ilaha illallah, saya juga waktu itu sempat merasa apa sih la ilaha illallah? Kan saya sudah tidak nyembah patung lagi, kenapa harus la ilaha illallah? Ya ternyata memang pembahasannya itu ada di dalam surat Al-Kahfi. Baik. Kemudian setelah itu subhanallah. Nah, subhanallah ini juga apakah subhanallah? Ya, yang itulah kita akan bahas hari ini. Semoga makin menjadikan kita paham siapa Allah, apa perbuatannya, apa sifat-sifatnya, dan kita makin kagum kepada Allah, kita makin dekat kepada Allah, dan kita makin ingin ya mendekat kepadanya. Ya. Baik, insya Allah ini kita bahas dengan silakan di-share Teh Winda. Selamat datang kepada Mas Makmun, ya, kakak saya ini, Kak Mas Makmun ya. Terima kasih sudah hadir. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang tasbih ya. Tasbih ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah ya, untuk mendapatkan keberkahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya. Baik, kalimat tasbih. Kalimat tasbih ya, kalimat tasbih itu di dalam Al-Qur'an itu yang kita asal katanya itu adalah sabaha, dan ada turunannya, ada sabaha, yusabbihu, ada yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma. Jadi ada turunan-turunannya ya. Dan kata sabaha itu ada dalam 92 kali dalam Al-Qur'an, di dalam 88 ayat ya. Dan ada 7 surat ya yang dibuka dengan kalimat tasbih dan turun sabaha tadi, dan turun-turunannya itu yaitu yang pertama ada surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra itu yang membahas tentang Isra Mi'raj ya, terkait dengan Isra Mi'raj. Kemudian surat Al-Hadid atau besi, surat Al-Hasyr atau pengusiran ya, pengusiran Rasul dan para sahabat saat itu. Kemudian surat As-Saff atau barisan, surat Jumu'ah, surat Jumat, surat At-Taghabun ya, At-Taghabun yaitu ditampakkannya segala kesalahan. Itu terkait dengan Yaumut Taghabun, hari di mana Allah menampakkan semua kesalahan kita. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah ya menutupi kesalahan-kesalahan kita ya, insya Allah. Kemudian ayat yang ketujuh adalah Al-A'la, yaitu yang maha tinggi. Jadi Allah itu adalah salah satu Asmaul Husna, artinya adalah Allah yang maha tinggi. Selanjutnya ya, tasbih ya. Saya ingin bahas sedikit tasbih dari segi bahasa. Tasbih itu dari segi bahasa, dalam bahasa Arab, asal katanya adalah sabaha. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada kayak turunan gitu ya, turunan-turunan kayak dalam bahasa Indonesia itu nggak banyak. Tapi kalau di bahasa Indonesia makan, asal katanya makan,
turunannya makanan, dimakan, memakan, apalagi tadi nggak banyak kalau bahasa Indonesia ya. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu satu kata itu bisa turunannya bisa menjadi mereka punya sistem namanya tasrif atau sorof, di mana kata sabaha itu bisa sampai 700 turunan, bahkan bisa mencapai 1.200 turunan tergantung daripada digunakan atau tidak turunan-turunan itu. Ya. Kalau dari segi makna agama, ya disebut dengan maaf, sabaha. Saya belum sabaha itu artinya berenang, ya berenang, tapi berenang menjauh. Ya kalau di dalam bahasa Arab itu kadang-kadang satu kata itu artinya kalau di dalam bahasa Indonesia menjadi tidak bisa diartikan dengan satu kata. Kebanyakan harus diterjemahkan dengan dua kata kerja ya, dua kata kerja. Contoh kalau sabaha itu artinya berenang menjauh ya. Kemudian kalau misalnya kata syaroba ya, syaroba yashribu itu artinya minum, tapi minum yang menghilangkan haus karena minum karena kehausan. Nah itu namanya syaroba gitu kan. Nah dalam kembali lagi sabaha itu ada yang berenang ya, berenang tapi mempunyai konotasi menjauh ya. Dan di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Mulk disebutkan ya, ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir ya. Jadi surat Al-Mulk ini menunjukkan bahwa ada hubungan kata sabaha dengan planet. Karena kalau di dalam bahasa Arab berenang tapi juga mempunyai arti ngapung. Kalau bahasa Sunda itu ngapung, apa mengapung itu artinya juga disebut dengan sabaha gitu ya. Jadi kalau dalam ayat ini disebutkan walaqad dan sungguh zayyana samaa, kami itu menghiasi langit dunia ya, langit dunia. Jadi kemarin kita pernah bahas juga ya tentang turunnya Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu ketika turun dari Lahul Mahfudz itu tidak turun langsung ke malaikat gitu, tapi harus masuk dulu turun ke langit dunia. Dan masuk ke langit dunia itu disimpannya Al-Qur'an itu di langit dunia itu adalah ketika tanggal 17 Ramadan itu. Ya. Jadi ada namanya langit dunia, yaitu langit yang terdekat dengan dunia ini. Dan kemudian disebutnya bimasobih. Jadi kami itu menghiasi langit-langit dunia, artinya langit yang kalau saya sih bilangnya mungkin itu langit yang kita lihat, ya subhanallah. Bimasobih dengan masobih. Masobih itu artinya yang berenang-renang, yang berenang tapi dengan mempunyai orbit, itu disebut dengan masobih. Ya, asal kata masobih, kalau ma itu adalah awalan ya, dalam bahasa Arab tuh ma itu awalan, so alifnya tuh awalan, ba itu asal katanya, ya itu adalah sisipan. Jadi kalau kata masobih itu asal katanya adalah sobaha. Jadi bintang itu disebutnya dengan masobih, sesuatu yang ngapung ya, berenang itu kan memang Masya Allah ya, kalau ngelihat bintang-bintang itu kan planet-planet itu kan mereka tuh nggak ada benangnya loh, nggak ada tiangnya loh, nggak ada benangnya, nggak ada tiangnya, nggak ada yang mengikat mereka, tidak terlihat, tapi mereka berenang dengan sangat teratur dan pada jalurnya masing-masing. Nah, ini yang kita lihat di sini bahwa asal kata daripada sabaha itu juga bisa berarti bintang-bintang, masobih, ya sesuatu yang berenang gitu.
Nah, sedangkan kalau makna hakikatnya yang disebut dengan sabaha itu artinya menjauhkan dari Allah. Ini kan ada makna bahasa, makna agama ya. Kemudian tadi kan ada makna yang bukan agama ya, bukan maksudnya sorof itu adalah bintang tadi disebutnya masobi. Udah dari segi agama itu adalah artinya penjauhan karena berenang itu menjauh, maka adalah penjauhan dari Allah dari segala sifat buruk. Ya. Dan makna hakikatnya adalah tasbih itu adalah menjauhkan dari Allah dari segala sifat buruk yang ada di dalam pikiran kita ya, karena Allah itu kan Al-Qudus ya, Maha Suci. Jadi tidak, Allah itu Maha Suci, Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Sempurna. Jadi sifat buruk itu sebetulnya sifat buruk yang kita pikirkan. Dan kemudian ketika kita menjauhkan sifat-sifat buruk dari yang ada dalam pikiran kita terhadap Allah, misalnya Allah tidak adil, Allah pilih kasih ya, Allah jahat ya karena bikin neraka misalnya kayak gitu. Dan kemudian setelah itu menetapkan bagi Allah itu segala sifat terpuji. Ini yang disebut dengan bertasbih. Ya, hakikat dari bertasbih itu adalah menjauhkan dari Allah segala sifat buruk yang ada yang kita pahami dan menetapkan baginya segala sifat yang terpuji. Ya, ini semuanya adalah manusia itu sendiri ya. Baik, tapi ini adalah apa maknanya, nanti kita lihat ada 3 makna daripada tasbih itu dan kita akan pelajarin bersama-sama. Baik, selanjutnya Teh. Masuk slide selanjutnya. Baik. Saya ingin sedikit membahas tentang 7 surat yang dimulai dengan tasbih. Ya. Jadi tadi kita lihat ada 92 ya, ada 92 tapi kita nggak akan bahas semuanya, tapi saya akan mengambil ada yang ada di depan daripada surat-surat. Ya. Jadi memang saya kalau dulu saya juga nggak paham masalah tasbih itu, tapi saya memahaminya dari ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena memang kalau kita memahami Allah itu yang paling tepat itu ya dari kalam-kalamnya, dari kalimah-kalimahnya, bukan dari interpretasi gitu daripada manusia. Jadi karena ketika kita dapat informasi ini aja kita sudah di otak kita sudah membuat interpretasi, tapi untuk meminimalisir interpretasi kita terhadap Allah dan perbuatannya dan asmanya, maka kita memakai ayat-ayat Allah itu sendiri. Baik, dalam surat Al-Isra disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Jadi ini adalah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Dan ini dimulai dengan kata subhanal, maha suci, alladzi Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada lailan, pada satu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ini kenapa ada kata subhanallah, subhanalladzi, alladzi itu maksudnya Allah ya. Jadi nya gitu, yang gitu ya. Jadi Allah mengawali ya surat Al-Isra dengan subhanallah karena banyak pertanyaan ya ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'raj itu tahun ketiga ya pengangkatan beliau menjadi nabi, jadi sebelum hijrah ke Madinah, dan itu adalah puncak-puncak dari orang makin nggak percayanya apa ya, puncak banyaknya musuh-musuh, meningkatnya jumlah musuh-musuh Rasul, tapi juga meningkatnya orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Jadi ini sebelum hijrah itu ada kejadian Isra Mi'raj itu ya supaya siapa yang ingin mendapat hidayah makin cepat masuk, makin yakin. Siapa yang ingkar ya makin nggak percaya karena mustahil satu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilakukan dalam satu malam itu mustahil. Ya, kecuali mungkin zaman sekarang kalau pakai pesawat tempur, nah itu mungkin bisa gitu ya.
Tapi jangan lupa di sini adalah saat itu belum ada pesawat tempur, dan ada selain Isra ada Mi'raj ya. Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedang Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang lebih nggak masuk akal lagi gitu kan. Itu kan apa namanya sudah di luar nalar gitu kan. Dan ternyata kemarin saya mendapatkan informasi juga bahwa perjalanan Mi'raj itu disinyalir adalah satu perjalanan yang yang jelas perjalanan menembus waktu, ya yang jelas perjalanan dengan dimensi yang berbeda. Dan ada yang ulama yang menerjemahkan perjalanan Mi'raj itu dengan masuknya Rasul ke lubang hitam. Karena fenomena lubang hitam itu terkait erat dengan apa yang disebutkan di dalam surat Al-Isra yang setelah ayat yang setelahnya, matching dengan deskripsi daripada lubang hitam. Karena lubang hitam itu pada intinya masuk ke dalam satu dimensi yang lain. Ya, oke, kita nggak akan bahas itu terlalu panjang. Tapi artinya orang melihat bahwa sekarang orang bisa melihat bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang memang mujizat, tapi memang bisa karena Rasulullah SAW memang adalah manusia yang memang dibawa oleh Jibril alaihissalam ya. Dan ketika nanti penjelasannya dalam surat perjalanan ini sebetulnya masuknya kepada yaumin kana fihi miqdaruhu khamsina alfasana, surat apa tes ini ya? Surat juz 28 saya lupa tuh ayat 4 surat Al-Ma'arij. Ya. Surat Al-Ma'arij ayat 4 yaumin kana fihi miqdaruhu khamsina alfasana, yaitu bagaimana artinya bahwa perjalanan seorang malaikat yang susah ngomongnya. Malaikat Jibril itu dia mempunyai sayap yang sangat banyak dan dia bisa naik terbang dengan kecepatan 1 hari yang terhitung sama dengan 50.000 tahun. Ya, jadi cepat sekali menembus waktunya tuh cepat sekali. Dan kalau malaikat Jibril itu melihat kita hidup itu dengan kecepatan dia itu sama dengan kita itu cuman hidup, kalau kita hidup itu 70 tahun sama dengan 2 menit saja gitu. Jadi itulah bayangannya begitu ya. Malaikat Jibril itu seperti itu. Jadi makanya para malaikat itu juga kesel kalau ngeliat ada orang petentang-petenteng, karena dia bilang tuh hidupnya cuma 5 menit, cuma 2 menit aja petentang-petenteng gitu kan. Habis itu kan baru lahir. Setelah 2 menit dia sudah mati gitu. Itu aja masih petentang-petentengnya. Naudzubillah min dzalik. Baik, selanjutnya surat Al-Hadid. Di sini disebutkan sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbahalillah. Dan siapa yang berkata begini, ma fis samawati wal ard, bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi itu mereka bertasbih kepada Allah, dan kata-katanya ini adalah sabbaha, baknya itu ditasdid. Artinya dia apa saja yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang banyak, dengan intensitas yang banyak. Ya. Dan dia adalah wahwal azizul hakim, dia adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan juga dengan turunan kata yang sama, yaitu sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sama ya surat Al-Hadid dengan surat Al-Hasyr. Nah, ini kalau udah sama nanti ayat keduanya bingung masuk yang mana ini. Kalau yang menghafal Al-Qur'an jadi bingung. Nah, karena mulai sama ayat Al-Qur'annya, jadi ayat keduanya nanti harus ngahuleng helanya. Baik, selanjutnya slide selanjutnya. Baik. Yang keempat adalah surat Shaf, artinya barisan. Di sini dimulai dengan kata yang sama, yaitu sabbaha ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, sama juga. Jadi ada tiga yang sama, tiga ayat yang sama ya dalam surat yang berbeda.
Ya, selanjutnya surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini juga asal katanya sama sabaha dan ada tasjid, tapi ini adalah bentuknya adalah bentuk fi'il amr. Ya, jadi bertasbihlah engkau eh, eh, bertasbihlah kepada Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Baik, ini tahwinnya kenapa yang bawahnya nggak kelihatan ya? Yang kuning. Oke, nggak apa-apa. Baik, yang keenam adalah surat Jum'ah. Surat Jumu'ah yaitu nah ini surat Jumu'ah dengan surat At-Taghabun memakai yusabbihu. Yusabbihu itu di situ ada tasjidnya juga di ba, tapi ada iya-nya artinya fi'il mudhari. Kalau yang tadi itu fi'il madi. Kalau fi'il madi itu Mbak, bukannya kalau fi'il madi berarti sudah berlampau. Ya, kalau di dalam ilmu balaghah yang disebut dengan kadang-kadang Allah memakai fi'il madi atau fi'il lampau untuk menyatakan kepastiannya. Jadi seperti fenomena-fenomena di akhirat nanti di surga maupun neraka itu ada beberapa yang memakai fi'il madi atau fi'il apa namanya waktu lampau untuk mengatakan bahwa itu akan pasti terjadi. Tapi di sini yang dipakai ada kata ya, yu itu ya, ini menunjukkan ini adalah fi'il mudhari atau sekarang. Jadi di sini adalah penekanannya bahwa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikul kudusul azizul hakim. Jadi bahwa bertasbihnya semua yang ada di langit dan di bumi itu fi'il mudhari sekarang dan dengan intensitas ya. Begitu ya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya. Baik. Sekarang kita akan bertanya, siapakah yang bertasbih ya kepada Allah? Ya. Siapa saja yang bertasbih kepada Allah? Ya. Ini saya ambilkan juga dari ayat Al-Qur'an supaya kita sudah tidak ada perdebatan lagi tentang soheh atau enggak soheh gitu ya, tapi jadi kita tahu sekali bahwa inilah yang benar-benar dimaksud dalam Al-Qur'an. Baik, di sini dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan bahwa yusabbihu lahus samawati sab'i wal ardu wa man fihin. Artinya bertasbih semua yang ada di langit dan juga di langit, di 7 langit. Ya, di 7 langit artinya semua langit ya, dan di bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Dan pengajian Hani, Bu. Ibu. Ya. Ibu Hani. Iya. Mohon di mute dulu ya. Teleponnya. Baik. Jadi di sini disebutkan walakilla tafqahuna tasbihahum. Ya, semua yang bertasbih di langit dan di bumi dan di apa-apa fihin di abainahuma di antara keduanya itu bertasbih, tapi kita manusia itu tidak memahaminya. Ya, manusia tidak mengerti tasbih mereka. Ya. Nah, makanya kalau saya kadang-kadang lihat kucing tuh meong gitu, oh itu maksudnya bertasbih gitu, atau kucing tuh diem aja ngapain lah bertasbih ya gitu. Karena memang semuanya tuh bertasbih ya. Saya juga kadang-kadang melihat binatang-binatang tuh, saya heran gitu. Saya kan di rumah ada kucing 2. Saya pikir ngapain sih hidupnya kok cuman makan tidur gitu kan, main cecek dan kemudian kadang-kadang ngebunuh ular ya untuk jagain rumah saya. Tapi maksud saya apa sih makna kehidupan mereka? Ya, yang jelas mereka itu adalah ya Pak makhluk-makhluk Allah yang bertasbih. Ya.
Jadi dan tasbih para penghuni langit dan bumi itu berbeda-beda, nggak sama tasbihnya. Ada yang tasbihnya kuk kuk kuk, ya, ada yang tasbihnya meong, ada yang tasbihnya kok kok kok, ada yang apalagi Bu Yati, tasbihnya ada yang enggak, ada yang itu ya ulat ya di rumah ada ulat yang bergerak-gerak gitu kan, nggak ada suaranya ya itu ya, tapi dia bertasbih. Ada yang krik krik krik, ada juga yang oh, wung 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 gitu kalau maghrib itu ya, itu binatang apa lagi binatangnya nggak ada tapi suaranya keras ya. Itu mereka semuanya adalah makhluk Allah yang bertasbih ya. Ada yang wow gitu ya. Apa itu? Singa. Kalau apa? Kalau ikan gimana bertasbihnya? Gitu ya, nggak ada suaranya lagi ya. Ya itu tasbih mereka tuh berbeda-beda, tapi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Dan bahkan yang kita tidak dengar seperti tanaman pun juga bertasbih kepada Allah, dan bahkan batu-batu pun kalau di surat Al-Baqarah disebutkan para batu ya, batu-batu itu bertasbih kepada Allah juga. Jadi artinya di sini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah amalan setiap individu kita ini manusia ini juga berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya apa ada lagunya ya, jangan dibanding-bandingin ya. Ada lagunya itu kan jangan dibanding-banding apa bahasa Jawa gitu. Jadi artinya memang kita tidak perlu memperbandingkan antara amalan kita dengan amalan orang lain ya, karena kita mempunyai apa namanya style atau karunia yang menjadikan kita eh, beramal itu sesuai dengan modalitas atau sesuatu yang kita punyai gitu. Jadi nggak bisa memaksakan orang lain untuk beramal seperti kita. Ya, jadi kalau ini penting kalau menurut saya gitu ya. Ingat bahwa bertasbihnya makhluk-makhluk kalau tidak sama, beramalnya kita juga nggak sama. Di antara kita ada yang ahli tahajud, ada yang hafiz Quran, ada yang ahli sedekah ya, ada lagi yang ahli kasab, jadi suka berusaha di dalam kehidupan ini, fight gitu ya untuk bisa menjalani kehidupan ini ya. Ada yang ahli ahli apa lagi, ahli penyayang binatang, masing-masing berbeda-beda. Tapi kita tidak perlu membandingkan dan kita juga tidak perlu menjudge atau menilai karena semuanya itu hanya Allah yang mengetahui maknanya. Oke, selanjutnya. Baik, yang kedua adalah Rasulullah SAW bertasbih, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Ada di dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98. Laqad na'lamu annaka ya yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya, jadi dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu wahai Rasul itu sempit, sesek, ya, galau, nggak enak, sedih gitu ya, karena bima yakulun, dengan apa-apa yang mereka katakan. Mereka bilangnya orang-orang apa namanya yang pada saat zaman Rasul, kaumnya Rasul itu kan ada yang mengatakan Rasul itu orang gila, ada yang mengatakan Rasul itu apa namanya dukun, tukang tenung, tukang sihir, tukang syair, ya ahli puisi, gila dan segala macam ya title-title yang tidak enak itu diberikan kepada Rasulullah SAW, dan itu pasti menjadikan Rasul menjadi sedih ya. Maka fasabih, bertasbihlah. Jadi kalau kita mengikut cara Rasul ya, kalau kita sedang sedih, galau ya karena ucapan orang lain gitu ya, maka ya fasabih, bertasbihlah kepada Allah. Itu semua akan menjadikan kita menjadi tenang, dan apalagi kalau sudah memahami makna dari tasbih, kita akan tenang karena di dalam surat Ali
Imran disebutkan la yadunnu na illa ada. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kata-kata mereka itu hanyalah adza. Ya, adza itu adalah luka kecil, kalau digigit nyamuk itu namanya adza. Ya, jadi apapun yang dilakukan orang terhadap kita itu ya hanya ada aja, apalagi hanya perkataan gitu ya. Perkataan mah biarinlah itu dia silakan, dia kan punya hak untuk berbicara ya, dan dia nanti kembalikan kepada Allah apa yang dia katakan. Sebetulnya kita saja bagaimana caranya kan kita itu supaya menyembuhkan hati kita, supaya hati kita itu tidak mudah terluka dengan perkataan orang lain, maka fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jadi banyak bertasbih dan kemudian jadilah engkau ahli sujud. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, siapa lagi yang bertasbih itu adalah para malaikat. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ini dalil ini mengatakan bahwa para malaikat itu ya ketika Adam diciptakan bertanya ya, ngapain sih ya Allah menciptakan Adam khalifah di muka bumi, padahal mereka itu adalah orang-orang yang akan merusak di muka bumi, wa yusidu fiha wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah gitu. Padahal ya Allah, kita ini adalah makhlukmu yang nusabbihu, yang kita selalu bertasbih kepada bertasbih dengan memuji Engkau, dan juga wanuqaddisulak, dan juga mensucikan Engkau. Kemudian Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku mengetahui apa yang kamu nggak tahu gitu. Dan nggak nyampe gitu loh malaikat itu untuk berpikir kenapa Adam atau manusia itu diciptakan. Ya. Baik, jadi ini dalil menunjukkan bahwa mereka tuh selalu bertasbih, dan mereka juga bertasbih siang dan malam ya. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Jadi malaikat itu bertasbih siang dan malam dan tidak berhenti-henti. Jadi memang di dalam hadis ada disebutkan ada malaikat yang diciptakan itu dari awal diciptakan dia bersujud sampai nanti yaumul qiyamah dia dimatikan juga dalam keadaan bersujud. Ada malaikat yang diciptakan Allah dalam keadaan ruku, dan sampai yaumul qiyamah dia mati dalam keadaan ruku. Ada malaikat yang berputar ya, ada yang memangku arsy, maka dia begitulah pekerjaannya ya, mandat yang diberikan oleh Allah, dan ketika yaumul qiyamah dia dalam kondisi tetap memanggul arsy. Ada malaikat yang tugasnya itu bertasbih mengelilingi arsy. Ketika diciptakan dia memang seperti itu, dan sampai akhir dunia alam semesta ini dia dimatikan dalam keadaan juga sedang bertasbih dan mengelilingi arsy. Baik, selanjutnya kita next lagi. Ya, di sini satu hal yang menakjubkan juga adalah surat Al-Mu'min ayat 7. Surat Al-Mu'min itu disebut juga dengan surat Al-Ghafir ya. Ya, dalam Al-Mu'min ayat 7 disebutkan bahwa para malaikat itu sambil memutari arsy, dia juga mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya senang sekali ya ayat ini ketika menghafal ya. Ayat surat Al-Mu'min itu aduh Masya Allah senang. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi malaikat itu ya yang memikul arsy itu, dan juga malaikat yang berkeliling di sekitar arsy itu, mereka bertasbih memuji Allah, dan mereka juga
berdoa kepada orang-orang yang beriman. Mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya. Rabbana, wahai Allah, ya. Rabbana wasi'ta, ya Allah, luaskanlah ya kulla syai'in, setiap dari orang-orang yang beriman itu dengan kasih sayang dan juga ilmu. Jadi mereka sambil memanggul ars, ada yang memanggul ars, ada yang memutar ars, mereka itu memutar ars, mereka tuh mendoakan kita ya buat orang yang beriman, ya Allah, luaskanlah kecintaanmu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Engkau, dan juga luaskanlah wasita kulla syai'in rahmat, dan juga ilmu. Berilah keluasan ilmu kepada orang-orang yang beriman kepadamu. Kemudian faghfir lilladzina tabu, ya, dan juga ampunilah orang-orang yang sudah bertobat, wattaba'u, dan orang-orang yang mengikuti sabilaka, mengikuti jalan Engkau ya Allah, waqihim adzabul jahim, dan jauhkanlah mereka dari azab yang neraka jahim. Jadi Masya Allah ya, saya tuh merasa bahwa ini malaikatnya nggak kenal, saya nggak kenal mereka, ya. Mereka tahu kita. Terus kemudian mereka mendoakan kita di sela-sela mereka bertasbih kepada Allah itu. Dan ini ya semoga malaikat, bagaimana kita membalas tes ini, bagaimana kita membalas kebaikan malaikat ini. Kalau Gus Baha pernah bilang kali-kali Al-Fatihahin malaikat katanya gitu. Oh gitu ya. Oh ini baru Iya, nih, beneran. ya kasih Al-Fatihah kepada malaikat ya. Iya ya, insya Allah. Baik, terima kasih tadi ini. Baik, saya juga ingin memberikan sedikit komentar tentang gambar yang saya tayangkan di sini. Gambar ini hanya ilustrasi saja, ya, ilustrasi saja. Dan ini saya tuliskan di sini bahwa kita juga subhanallah harus bertasbih kepada Allah. Melihat gambar ini kita bertasbih kepada Allah, subhanallah, karena apa? Apa yang di ini adalah gambar ciptaan manusia. Apakah malaikat seperti orang-orang ini? Tidak. Ya, apakah Allah itu cahaya? Tidak. Ya Allah itu An-Nur, ya, memang Allah salah satu asmaul husnanya An-Nur, tapi bukan cahaya yang seperti kita lihat di layar komputer kita ini ya, cahaya yang berbeda ya. Nah, karena itu saya sengaja ya memberikan gambar ini sebagai ilustrasi, tapi juga disinilah ketika kita melihat ini kita berkata Subhanallah, Maha Suci Allah, karena tidak seperti itu sebetulnya. Baik. Selanjutnya, ya, yang keempat adalah orang yang beriman. Ya, tasbih itu adalah juga perintah Allah kepada setiap orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Ya, jadi ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman ya tidak merasa perlu untuk bertasbih, ya. Tapi orang beriman, waduh, ternyata ya bertasbih itu pagi dan petang itu adalah disukai oleh Allah. Dan saya lihat di sini juga ada gambar. Gambarnya ini adalah orang memegang tasbih, tapi hanya sekedar ilustrasi. Karena bertasbih itu tidak harus, ya, bertasbih itu tidak harus pakai tasbih gitu ya. Pakai tangan juga boleh, gitu kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh, ya. Atau pokoknya saya dari sekarang saya perjalanan mau ke Jakarta, selama perjalanan saya tasbih, nggak usah dihitung, pokoknya tasbih terus boleh gitu. Atau saya mau ke ke Alfamart naik sepeda motor sambil jalan sambil bertasbih boleh gitu, nggak usah dihitung ya, nggak apa-apa ya, boleh-boleh saja. Baik, selanjutnya yang kelima adalah penghuni surga. Ya, sama, ini gambarnya juga adalah ilustrasi saja ya. Nah, di sini disebutkan orang-orang dalam surat Yunus ayat 10 dikatakan bahwa para penghuni surga itu mereka bertasbih ya. Mereka du'uhum fiha, mereka berdoa ya.
berdoa di dalam surga itu dengan mengatakan subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah Tuhan kami, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan adalah salam, dan salam. Jadi tahiyat, salam penghormatannya itu dengan perkataan salam gitu ya. Jadi para penghuni surga itu bertasbih semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada 5. Oke, selanjutnya. Oke. Sebelumnya saya mohon izin sebentar ya. Jadi coba Teh Tini lihat, Teh Wina coba lihat sampai ke yang bawah-bawah. Di bawah ya. 2 slide yang paling bawah. Lagi. Lagi Teh, lagi. Lagi Teh, lagi. Nah, ini ya. Saya ini selingan dulu ya, kita selingan dulu. Jadi kalau kita sujud dan kita ruku itu sebetulnya kita itu mengucap tasbih ya, betul nggak? Iya. Ya, kita mengucapkan kan. Subhanallah wa bihamdi. Ya, subhanakallahumma bihamdi. Apa namanya, macam-macam ya. Ya, teteh tahu nggak kalau bacaan sujud dan ruku itu banyak variasinya. Ya, kalau di dalam fikih sunnah itu ada 7 ya, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Dalam ruku juga begitu. Ada 5 yang saya agak hafal itu 5 itu yang tasbih. Yang 2 itu adalah bukan perkataannya, bukan tasbih gitu. Jadi perkataan meminta ampun dan ya bukan tasbih. Jadi saya hanya bahas yang tasbih aja dulu ya. Jadi kalau kita biasanya apa bacanya? Teh ini apa bacanya biasanya? Kalau sholat. Saya yang itu, yang pertama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Oh, Masya Allah. Iya. Kalau saya subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. A'la, ya pakai a'la. Subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. Iya. Itu sama Bu, berarti saya juga yang itu, ya. Kemudian saya ingin tahu ada berapa yang membaca ini subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada berapa orang di sini yang membaca itu? Coba. Acung aja, acung atau bilang aja. Saya pengen tahu ada berapa orang. Kita ada ber-24. Ada berapa orang yang membaca dalam sujud kalimat ini? Tadi siapa? Tadi Teh Tini ya? Teh Tini ya, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli ya Teh Tini. Ya, terus Bu Anti itu. Bu siapa? Bu Anti. Bu Anti, oh baca ini ya. Alhamdulillah 2 ya. Ada lagi yang membaca ini? Oke. Iya. Baik. Juga bacanya itu, Bu. Kenapa? Bu Yeti juga bacanya itu. Oh, Bu Yati juga bacanya itu. 3. Sebenarnya Rabbil A'la wa bihamdi. Iya, bihamdi. Oke. Ya, jadi ada beberapa ini saya hanya kasih 3 ya, ada 3 gitu ya. Jadi saya menganjurkan ya untuk supaya kita lebih memaknai ya bacaan sujud kita itu kalau bisa diganti-ganti gitu bacaan sujudnya. Ya. Jadi ada yang pertanyaan di sini kan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ada yang begitu maksudnya engkau ya Allah Tuhan kami dan dengan memujimu ya Allah berilah ampunan kepadaku. Ada juga yang begini, yang subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Nah, ini juga disebutkan dari maha suci Allah, subuhun kudus, maha suci Allah yang rabbul malaikati waruh. Dia adalah Tuhannya al malaikat dan Tuhannya ruh ya. Ruh itu malaikat Jibril maksudnya. Jadi ini kalau ini saya suka bacanya ketika
Ramadan. Tapi sebenarnya sekarang juga boleh ya, hari-hari juga boleh ya. Kemudian ada subhana, yang ini ada lagi subhana dil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Jadi maha suci engkau yang memiliki al jabarut, memiliki keperkasaan, wal malakut, dan memiliki kerajaan, al wal kibria, dan memiliki kesombongan karena memang layak sombong ya Allah itu, wal azamah, dan segala keagungan ya. Jadi bacaan seperti ini saya menyarankan untuk kita mengubah ya. Saya sendiri juga rubah-rubah karena kalau otomatis mah pasti jadi kayak nggak bermakna gitu ya. Ya kan? Jadi belajarlah, nanti saya share apa namanya ini si slide ini sehingga ibu-ibu nanti di rumah bisa menghafal ya. Dan bacaan sujud itu tidak harus 3 kali ya, Bu ya. Bacaan sujud itu tidak harus 3 kali, dan Rasulullah SAW itu membacanya itu kurang lebih kalau menurut para ulama itu 10 kali. Ya, sekitar 10 kali daripada bacaan bacaan yang dibaca oleh kita. Nah, sedangkan sebetulnya ada lagi 10 kali, itu perkiraan saja, 10 kali dalam sholat yang berjamaah, yang bersama-sama. Kalau Rasul sendiri, sholat sendiri, itu kan Rasul di dalam hadis disebutkan antara berdirinya, rukuknya, sujudnya, dan duduk di antara dua sujudnya itu rata-rata sama ininya, lamanya. Jadi ya ada hadisnya seperti itu. Kalau itu ketika Rasulullah SAW sedang sendiri gitu ya. Tapi kalau beliau bersama jamaah maka kurang lebih itu sekitar 10 kali bacaan gitu. Nah, kenapa kita 3 kali ya? Di dalam surat di dalam kitab fikih sunnah disebutkan kenapa 3 kali? Karena 3 kali itu bacaan subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali itu kurang lebih akan bisa memastikan bahwa orang itu tumak ninah gitu. Karena syarat wajib daripada sholat itu adalah tumak ninah, bukan bacaannya. Bacaannya itu sunnah, Bu. Sujudnya wajib, bacanya sunnah, sujudnya wajib. Tapi apa namanya tumak ninahnya itu yang wajib. Jadi paling tidak itu 3 kali. Jadi jangan salah kaprah, harus 3 kali, nggak boleh lebih gitu, enggak ya. Jadi kalau Rasul itu sekitar 10 kali ya. Baik. Jadi ditambah boleh ya. Selanjutnya bacaan untuk ruku, silakan slide selanjutnya Teh. Ya. Bacaan ruku ini ya yang paling sahih itu sama subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli ya. Jadi di sini bahwa bacaan ruku dan sujud itu boleh sama. Ya. Kemudian subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, yaitu juga bacaan untuk ruku juga ya. Ketika ketika tahajud maka bacaannya adalah yang tadi subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah ya. Baik, saya ingin izin sebentar 1 menit. Saya minta kepada Teh Tini untuk bersama-sama menghafalkan atau mengulang-ulang saja tadi yang ini boleh nih. Ini bacaan yang ini yang paling sahih nih, yang ya ini ya, coba dibaca bersama-sama dan kemudian sambil dihafalin. Nanti habis ini sholat maghribnya pakai ini ya Bu ya. Atau yang kalau yang Teh Tini udah pakai ini ya pakai yang coba yang pakai yang subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Oke, baik, saya mohon izin 1 menit dulu. Silakan Teh Tini. Atau mau yang tadi yang sujud sama aja sih sebetulnya. Bacaan sujud yang sebelumnya Teh Wina. Yang sebelumnya. Ya, sip, dah. Berhenti ya. Baik, saya izin dulu sebentar. Ya, baik, kita bacakan bersama-sama ya bacaan sujud dalam sholat yang pertama yang ada di share screen ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mungkin ini bisa dipermudahnya dibagi 4. Pertama subhanakallahumma, yang kedua Rabbana, kemudian ketiga wa bihamdika, yang keempatnya Allahumma gfirli. Nanti kita coba 10 dulu, kemudian yang sudah hafal mangga dilafalkan ya. Kita hitung-hitung mencoba menghafalkan. Baik ya, kita coba 10 kali. Mangga. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Satu kali lagi ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa subhanakallahumma Rabbana. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi udah hafal ya. Nanti sama-sama saya juga mau merubah itu ya. Nanti sama yang subuhun kudus. Jadi kita niatkan gitu. Nanti akan terasa, coba kerasa kalau oh iya ya ternyata saya bertasbih. Kadang-kadang kalau misalkan yang sudah biasa dipakai itu jadinya jadi kayak Al-Fatihah itu. Jadi kadang-kadang tiba-tiba loh kok udah waladolin amin gitu. Gitu. Jadi memang kadang-kadang harus diganti-ganti gitu ya bacaannya. Baik, selanjutnya ayo silahkan kita akan masuk lagi ke slide. Silahkan buat Teh Wina masuk ke slide nomor 15. Jadi kita hari ini insya Allah akan mulai tentang, mohon maaf ini waktunya udah jam 17:05 tapi kita akan belum selesai ini ya slide-nya ya. Baik, kita akan bicara tentang tasbih ya. Makna tasbih itu ada, sepanjang yang saya ketahui itu ada 3 ya. Oh, tampilannya jadi berbeda ya. Maaf. Tampilan jadi udah. Oke. Silahkan di-arrange lagi ya. Baik, jadi masuk ke 15. Jadi 3 makna tasbih ya. Tasbih itu mempunyai 3 makna ya. Tapi sebetulnya tasbih itu memiliki makna yang sangat luas. Yang kita sendiri juga tahu sebetulnya makna tasbih itu seperti bisa jadi lebih dari 3 ya. Makanya saya bilang ada 3 makna tasbih, tapi saya berucap subhanallah, maha suci Allah, karena saya juga tidak tahu sebetulnya ada berapa sih maknanya. Yang saya tahu 3, yang akan saya bagikan itu 3 kepada teman-teman di sini ya. Jadi pertama, tasbih itu sebagai pujian ya atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebesaran dan keagungan Allah yang maha itu adalah itu yang sebagai pujiannya, yaitu dengan mengucapkan subhanallah ya. Coba kalau kita lihat di sini, ini adalah
gambar ini apa? Ini adalah gambar Andromeda, yang sebelah kanan itu Andromeda, yang miring itu adalah galaksi kita Bima Sakti. Itu adalah dua galaksi besar yang akan bertabrakan dalam berapa Tet ini waktu itu? Berapa miliar tahun? 4,5 miliar tahun ke depan akan bertemu, dan mereka itu semuanya memiliki bintang-bintang yang jumlahnya sampai, kalau di Bima Sakti di atas 100 miliar bintang, dan kalau Andromeda itu di 200 miliar bintang. Jadi kalau digabung ada 400, sekitar 400 miliar bintang. Dan mereka ini adalah semuanya bertasbih kepada Allah, bintang-bintang itu, dan tiap bintang mempunyai planet. Planetnya ada yang 10, ada yang 11, ada yang puluhan ya. Neptunus tuh banyak banget planetnya. Jadi ini semuanya adalah mereka itu semua bertasbih terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kita pernah juga bicarakan bahwa alam semesta yang dilihat oleh ilmuwan yang sekarang ini itu diperkirakan hanya 14% daripada kemungkinan luasnya alam semesta, kemungkinan luasnya langit dunia itu. Nanti ada dimensi lain, apalagi udah masuk black hole, itu udah dimensinya beda lagi. Kalau Stephen Hawking bilang itu ada berapa? Ada 11 dimensi menurut dia, ya Stephen Hawking. Ya. Baik, yang kedua adalah tasbih sebagai pujian sebagai rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas. Yang ketiga, tasbih sebagai pensucian pikiran dan hati kita dari prasangka yang tidak seharusnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dalam bertasbih itu bisa saja kalimat tersebut ketika manusia membacanya itu mempunyai makna ganda, 2 atau bahkan 3 dari yang disebutkan di atas itu. Seperti halnya kita mengatakan kalimat cinta, kita berkata I love you, itu maksudnya bisa bermacam-macam. Ya, I love you karena dia ganteng, I love you karena dia baik, I love you karena dia taat kepada Allah. Nah, itu bisa bermacam-macam. Baik, selanjutnya kita bahas makna yang pertama adalah tasbih sebagai pujian kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dilakukan oleh makhluk-makhluk selain jin dan manusia, itu udah defaultnya seperti itu. Hanya jin dan manusia yang memilih ya apakah dia mau bertasbih atau tidak, gitu ya. Tergantung ya apakah dia beriman atau tidak beriman. Dalilnya surat Al-Isra ayat 44, walakina ya, bahwa semua yusabbihu lahu samawati sab'a wal ardi wa ma fihin, dan sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi dan apa yang di antara keduanya itu bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna ya tasbihahum. Jadi tapi kamu tidak ngerti, wahai manusia, kamu tidak mengerti apa tasbih mereka, bentuknya seperti apa. Ya, ini katanya ada burung itu tasbihnya seperti apa, ulat tasbihnya seperti apa, pohon mangga tasbihnya seperti apa, kita tidak tahu. Ya, kalau saya bertanya, apakah manusia melakukan tasbih dengan niat ini atau tidak? Jawabannya? Oke, jawabannya ada boleh dijawab ya di chat, nanti kita bahas ya. Oke, yang kedua, tasbih sebagai syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah seperti dalam surat An-Nasr ayat 3, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka hendaklah kamu bertasbih bihamdi rabbika. Cara yang bertasbih adalah dengan memuji ya, memuji Allah dan kemudian beristighfarlah. Ini sebetulnya ayat ini terkait dengan kemenangan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tuh menang, ya Rasul tuh ketika menang, ketika Futuh Mekah, masuk ke dalam Mekah dan tidak ada pertumpahan darah, maka ayat ini pun turun. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kalau lagi menang itu bukannya jingkrak-jingkrak, pongah, ya mendongakkan kepala, tapi ketika kita menang dari sesuatu ya, maka hendaklah kita tuh bertasbih kepada Allah dengan cara memujinya. Oke, jadi tentang syukur itu sendiri juga manusia kadang-kadang tidak bisa bersyukur itu biasanya karena dia tahu betapa besar karunia Allah kepadanya.
ketika manusia meminum air, dia lupa untuk berkata bismillah, dia tidak tahu apa arti air yang Allah berikan kepadanya. Yang gratis, yang bisa untuk menjaga kesehatan, yang bisa untuk memberikan nutrisi, memberikan kebaikan pada sel-sel tubuhnya, menghidrasi sel-sel tubuhnya, dia tidak tahu. Makanya alhamdulillahnya itu kadang-kadang bisa lupa. Ya, karena itu di dalam bacaan sujud syukur, apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah dan kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan sujud syukur, ya sujud syukur tidak harus dalam salat ya Bu ya. Nah, sujud syukur ini salah satu yang diajarkan adalah bacaannya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi di sini kita lihat subhanallahi walhamdulillah. Jadi dalam kita bersyukur pun itu yang diucap pertama adalah kalimat tasbih. Ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah pensucian pikiran dan hati kita dari prasangka terhadap Allah. Bertasbih adalah bentuk pengagungan pada makhluk Allah kepada penciptanya yang maha suci, maha agung, maha mulia, yang kita sendiri juga tidak tahu sucinya seperti apa, agungnya seperti apa, dan maha mulianya seperti apa. Karena kita ini manusia kucluk-kucluk ya, kita nggak tahu banyak sebetulnya. Kita hanya bisa memahami Allah dengan 350 gram atau ya 305 gram dari neokortex di depan kita ini, ya otak kita ini. Maka bagaimana kita tidak akan bisa memahami semuanya, ya. Jadi kebesaran Allah, keagungan Allah, ya kemuliaan Allah, dan segala sifat-sifat dari perbuatannya pastilah lebih baik, lebih besar, lebih mulia dari apa yang dapat kita bayangkan. Jadi kalau kita bertasbih, kita tidak sedang mensucikan Allah, karena Allah itu sudah maha suci. Kalau kita bertasbih itu karena kita itu kadang-kadang kita tuh sering mempunyai mindset atau pemikiran-pemikiran yang tidak baik tentang Allah, seperti Allah tuh adil nggak ya? Kenapa sih kok kita nih kaum saya kok nggak cantik sedangkan orang lain cantik, saya nggak kaya sedangkan orang lain kaya. Kenapa negara adidaya itu justru melakukan banyak kemudorotan kepada kaum muslimin, ya. Terus Allah kemana, ya itu. Jadi ada pikiran-pikiran yang prasangka-prasangka yang ada di dalam pikiran manusia, dan itu biasanya karena ketidaktahuan, karena tidak tahu siapa Allah. Karena yang dipelajari, mohon maaf ya Bu ya, kalau yang dipelajari itu fikih ya, yang dipelajari itu hanya tentang terkait fikih, cara beribadah, atau akhlak, misalnya akhlak kepada manusia gitu ya. Bukan saya tidak boleh belajar, itu tuh memang harus belajar ya, tapi jangan lupa belajarlah tentang Allah, belajarlah tentang sifat-sifatnya, belajarlah tentang keagungannya, belajarlah tentang perbuatannya, ya, Asmaul Husnanya. Karena kalau kita tidak mempelajarinya lewat kalamullah, lewat Al-Quran, maka kita akan mempunyai prasangka-prasangka, ya. Dan prasangka-prasangka itu akan berdampak kepada rezeki kita, berdampak pada kesehatan kita, berdampak kepada amalan-amalan kita, gitu kan. Seperti misalnya orang yang udah uni astajib lakum. Kenapa Allah katanya udah uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku kabulkan. Tapi kenapa aku berdoa nggak dikabul-kabul? Memang Allah nggak dengar gitu. Nah itu biasanya ada masalahnya. Kenapa bukan tidak dikabulkan, tapi waktunya Allah yang menentukan, dan kemudian kadang-kadang kita berpikir sesuatu atau berkata sesuatu yang menjadikan justru pengabulan doanya itu ditunda untuk ila ajali musamma, untuk waktu yang tertentu. Ya, baik. Jadi kembalinya bahwa kalimat tasbih ini, ketika kita bertasbih itu, kalau misalnya kita itu terheran-heran dengan sesuatu atau buruk sangka, atau juga kita misalnya melihat sesuatu yang sangat indah. Misalnya contoh aja, di sini tuh ada ini galaksi ya, saya lagi sering Andromeda ya. Ini galaksi Andromeda, saya bilang subhanallah gitu ya. Saya tuh
mengucap subhanallah karena saya nggak pernah tahu, saya tidak pernah berpikir bahwa ada makhluk Allah yang namanya Andromeda, yang dia merupakan sekumpulan bintang. Di dalam bintang, setiap bintang punya planet-planetnya, dan bintang ini mempunyai jumlah bertetangga, bersama-sama, berkolaborasi, membuat satu RT bintang yang jumlahnya 200 miliar bintang. Dan mereka itu berjalan dengan sangat dengan sangat harmonis, dan mereka demikian besar sekali sehingga antara jarak dari jarak dari Andromeda itu sampai berapa ratusan miliar tahun cahaya. Coba, itu kan di luar dari akal pikiran kita. Bagaimana kita bisa akal kita nyampe gitu melihat besarnya. Ini kan gambarnya cuma segini, tapi besarnya kita nggak kebayang gitu ya. Jadi akhirnya melihat seperti ini saya berkata, subhanallah, maha suci Allah. Saya nggak nyangka kalau Allah itu mempunyai ciptaan yang sebesar ini. Kalau ciptaannya aja sebesar ini, terus kemudian Allahnya segimana gitu. Masya Allah. Maka kita mengucapkan subhanallah. Baik, selanjutnya kapan kita perlu bertasbih ya? Kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, ini saya agak ngebut dikit. Kalau menurut Ustadz Adi Hidayat dikatakan bahwa kalimat tasbih itu dikaitkan juga dengan penentangan terhadap hukum-hukum Allah. Jadi kalau orang yang menentang hukum Allah, membuat opini sendiri, yang membuat opini sendiri, mindset sendiri, maka itu mereka harus bertasbih gitu ya. Ya, ini seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah disebutkan baqalu takhadallahu waladan subhana. Dan mereka berkata ittakhadu kami ini Allah tuh mempunyai anak. Ya, mereka berkata begitu. Maka subhana, maha suci Allah. Allah enggak punya anak. Ya, balillahu ma fis samawati wal ardh. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah. Nggak ada yang namanya anaknya, semuanya itu adalah ciptaannya, ciptaan Allah, dan semuanya kullahu qanitun, dan semuanya taat tunduk patuh kepada Allah. Masya Allah. Dan surat Al-Maryam ayat 88 sampai 90 disebutkan ya wayat yatattorna fauqahum, ya, hampir-hampir saja langit itu pecah karena ucapan Allah mempunyai anak itu, ya. Saking ngawurnya gitu ucapan itu. Dan juga bumi itu sampai terbelah gitu kalau dengar ucapan itu. Gunung-gunung runtuh karena ada manusia yang mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Subhanallah. Sekarang sama-sama semuanya bilang subhanallah. Allah tidak punya anak, Allah tidak butuh anak. Allah itu esa, ya, al-wahid. Ya, lam yalid walam yulad, tidak diperanakan dan tidak punya anak dan tidak diperanakan. Dan Allah tuh tidak layak mempunyai anak. Karena kalau Allah punya anak berarti Allah punya istri. Ya kan? Kemudian punya keluarga. Kemudian ada eng-engan anaknya pengen jadi Allah juga, pengen jadi rajanya. Kemudian terjadilah perang antara Allah dengan anaknya. Nah, itu kan yang kejadiannya yang kepercayaan Yunani seperti itu. Makanya ada siapa dewa siapa, punya istri siapa, punya anak siapa, perang, segala macam. Itu kan jadi cerita yang zon mereka saja. Jadi merupakan zon, jadi prasangka mereka saja gitu. Ya. Baik, jadi ini kalau ada yang seperti ini harusnya mengucap subhanallah, ya, atau kita mendengar orang berkata begini, subhanallah. Selanjutnya merasa kurang dengan nikmat Allah. Ya, orang tidak nikmat itu karena nggak tahu berapa besarnya karunia Allah kepadanya. Ya, kalau misalkan orang bilang, aduh saya bosan hari ini kok makannya, pengen makan apa ya, aduh pengen yang enak, pengen yang padahal sehat ya, ini orang sehat ya, pengennya tuh yang sampai bingung gitu mau makan apa. Padahal ya kalau kita tahu karunia Allah itu ada di dalam tempe, karunia Allah di dalam sambal, karunia Allah di dalam teh hangat, ya, karunia Allah di dalam garam, karunia Allah di dalam sayur-sayuran, maka kita itu tidak akan bisa komplain lagi. Bersyukur aja sudah diberikan Allah
ya makanan. Kan dalam hadis disebutkan apabila seseorang pada hari itu mendapatkan makan, mendapatkan minum dan naungan, maka dia sudah mendapatkan karunia Allah yang sangat besar. Kita ini kan kita tuh ngerasa nggak puas tuh karena apa? Kita tuh kebanyakan sebetulnya. Contoh aja misalnya, coba yang terkena gempa, yang rumahnya hilang, yang keluarganya hilang, terbenam di reruntuhan dan aduh malam orang tuanya nggak ada, anaknya terlantar. Ini kan semuanya kalau kita sekarang dalam kondisi ini hujan, kemudian apa namanya kita dalam kondisi yang sehat, ya pengajian, bisa baca Quran gitu, maka kita bersyukur. Ya, kita sudah mendapatkan karunia Allah yang sangat besar. Selanjutnya, kapan lagi bertasbih ketika orang berkata Isra Mi'raj itu mustahil, ya. Ini ya tadi sudah saya jelaskan ya, Isra Mi'raj mustahil ya. Ini bertasbih subhanallah, Allah tuh mampu melakukan kayak ginian gampang. Kalau Rasul itu hanya satu orang ya yang yang sampai Sidratul Muntaha itu hanya Rasul gitu. Tapi di balik itu malaikat-malaikat kan coba. Malaikat-malaikat tuh bergentayangan itu di alam semesta itu. Jumlahnya itu ribuan. Kalau di bulan Ramadan katanya tuh sampai langit itu apa hilang apa namanya gelap itu karena penuh dengan malaikat ya. Malaikat tuh banyak sekali gitu. Mereka seperti nggak tahu semut atau debu di apa ya, debu di pantai mungkin ya banyak sekali gitu ya. Pasir di pantai maksud saya. Jadi ini semuanya menunjukkan betapa bodohnya kita, maka kita harus mengatakan subhanallah. Ya, selanjutnya. Ya, ada yang mengatakan malaikat itu adalah anak perempuannya Tuhan. Ya, jadi ada orang-orang mengatakan malaikat tuh orang Arab mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuan Tuhan, tapi mereka sendiri kalau punya anak perempuan dibunuh, dikubur. Ya, nah ini makanya Allah berkata, ya, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Apakah kamu menciptakan malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Sesungguhnya mereka melakukan kebohongan yang benar-benar besar dengan mengatakan Allah itu mempunyai anak. Apa yang terjadi padamu? Bagaimana afala tahkumun? Bagaimana kamu menetapkan itu? Persangkaan. Apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Ya, jadi ini semua adalah apa namanya hal-hal yang menjadikan kita harus mengucap subhanallah. Baik, Mbak itu terlalu jauh Mbak. Baik, selanjutnya next yang selanjutnya. Selanjutnya kapan kita bertasbih itu ya? Ya, ada pikiran-pikiran kita yang salah. Ada yang mengatakan rezeki itu adalah hak dari kita. Kita berusaha, kalau kita berusaha pasti kita dapat. Salah, enggak. Ada yang enggak berusaha tapi dapat. Ada burung yang hanya mencari makan hanya pagi dan kemudian sebelum siang dia sudah datang membawa makanan untuk anaknya dan semua anggota keluarga yang ada di sarangnya gitu. Dan setelah itu sebagian dari apa namanya hidupnya dipakai untuk bertasbih kepada Allah. Ya, saya juga ini apa dulu saya bekerja, sekarang saya nggak bekerja, tapi tetap aja ya saya kok ya masih makan dan punya rumah gitu kan. Itu kan artinya tidak benar pendapat bahwa kita itu rezeki itu adalah hak dari usaha kita. Sebagian dari ya memang hak dari usaha kita, tapi maksudnya ada rezeki yang lain, ada rezeki yang ghairu kasab, rezeki yang didapat karena kita beribadah, karena kita bersedekah, karena kita berbuat kebaikan itu menjadikan kita mendapatkan rezeki juga. Ya, ada lagi yang mengatakan kita kalau harus bahagia itu harus berlimpah harta. Harus punya banyak harta, kalau nggak bahagia. Terus bagaimana dengan orang-orang di Palestina yang mereka masih bisa tersenyum lebar, yang menjadikan salah seorang daripada adik ipar dari ya, pejabat ya menteri di Amerika itu sampai masuk Islam hanya karena dia dijamu, dia seorang relawan dijamu oleh orang Palestina. Makan padahal rumahnya aja cuma satu petak ya, jamu makan dengan wajah yang berseri-seri dengan penuh kebahagiaan.
Bagaimana sedangkan dia sendiri adalah orang yang sangat kaya raya. Dia melihat kebahagiaan ada di mata ya orang-orang yang sedang teraniaya itu. Dan kita juga bisa melihat bahwa ada orang-orang yang berlimpah harta ya tapi mati bunuh diri. Yang popularitasnya tinggi mati bunuh diri ya. Jadi kalau di Korea kan banyak sekali itu ya yang seperti itu. Kemudian ada yang ragu-ragu dengan kebaikan hukum Allah. Emang ngapain sih kita harus sedekah? Kalau sedekah kan kita jadi miskin. Padahal tidak. Kalau kita bersedekah itu Udah. mohon dikondisikan ya. Jadi kalau apa namanya dengan sedekah itu malah kemudian mendapatkan ganti dari Allah minimal 10 kali lipat. Tidak merasa dilihat Allah, orang yang korupsi. Aku enggak ada siapa-siapa nih. Nanti dulu. Kan setiap kali dimanapun kita innamakum ainnama kuntum. Kamu ada di mana? Kamu di mana saja Allah akan bersama dengan kamu. Ya. Jadi ini subhanallah ya karena saya enggak merasa dilihat oleh Allah ya. Kemudian tidak menyangka atau tidak tahu bahwa Allah itu Maha Besar dan Maha Kuasa. Ya, menganggap Allah tidak adil dalam takdirnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang enggak cantik ya. Cemas dengan masa depan. Ya, nanti kalau saya udah tua gimana ya? Nanti kalau saya pensiun gimana ya? Gitu. Padahal ya terus Allah itu kan ada gitu loh ya. Maksudnya kita tinggal mencari berusaha maka kita akan dijamin Allah ya. Tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Ya ini jadi ingat saya juga tadi saya sholat ya, sholat duhur. Sholat duhur itu saya pakai kaos kaki, baju saya warna hijau. Ini seperti saya pakai ini, udah pakai baju hijau. Kemudian saya pakai kaos kaki itu warnanya merah ya. Ketika saya ruku, saya bilang, waduh merah ya. Padahal kalau saya pergi dari keluar rumah aja, nggak mungkin lah saya pakai baju hijau, kaos kaki merah. Gitu. Malu lah pasti, katrok banget sih masa kaos kakinya merah. Ya akhirnya setelah itu saya sholat asar, saya ganti kaos kakinya dengan kaos kaki yang senada, yang cantik ya. Karena saya merasa bahwa Masya Allah, Subhanallah, saya di hadapan manusia saja saya mesti berpenampilan baik. Kenapa di hadapan Allah mukenahnya bau atau kaos kakinya merah ya, perbaikilah ya performance kita ketika sedang sholat. Berikan wewangian di sajadah kita, di baju sholat kita. Kemudian sama seperti kita kalau mau pergi keluar ya pakai bedak lah kalau yang perempuan ya, yang laki-laki ya sisir rambutnya. Masa menghadap Allah tuh rambutnya acak-acakan ya. Bertasbih Mbak ke atas Mbak rambutnya. Ya, jadi itu salah satu cara mengagungkan Allah ya subhanallah. Karena kita ngerasa bahwa nggak ada yang lihat. Kita sholat kan nggak ada yang lihat. Yuk, padahal sedang di hadapan Allah nih. Bagaimana mengagungkan Allah kalau sarungnya bau kucel, bau asem, ya kerudungnya tuh coklat-coklat semua, mukenahnya coklat-coklat, ya. Nah ini harus diperbaiki. Ini subhanallah harus bertasbih itu. Nah, putus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah. Baik, selanjutnya ini slide kita yang terakhir. Saya mohon teteh-teteh kalau ada yang mau ya ini aja berhenti di sini aja. Kalau ada yang mau berbagi tentang kalau ingat ada sesuatu yang pernah dilakukan dan kemudian merasa bahwa seharusnya saya bertasbih gitu. Mohon berbagi karena dengan berbagi kita masing-masing akan memahami kebaikan, akan berbagi juga kepada yang lain sehingga yang lain bisa meniru atau mengambil manfaat dari pengalaman kita. Oke, silakan. Slide-nya boleh ditutup teh. Silakan, Ibu moderator. Sebelumnya Bunda ada yang bertanya, Embu Ahiraya. Assalamualaikum, izin bertanya. Pernah mendengar dari suatu kajian ada alam namanya Jabarut dan Malakut. Tapi ternyata bagian dari bacaan sujud. Kalau dilihat pada bacaan sujud maknanya seperti bukan nama lokasi atau alam. Tapi lebih ke statement Allah yang memiliki sifat demikian. Mohon penjelasannya Bunda Hani. Baik, coba buka slide lagi. Oke. Slide. Boleh dibuka slide-nya supaya yang lain juga bisa
bisa tahu ya. Baik, ini yang ini ya. Subuhun kudus. Oh, bukan yang ke Jabarut ya, malakut wakil. Subhana dzul jabarut wal malakut wal kibriya. Jadi ya, jadi apa namanya? Ini adalah alam ya. Ya, alam yang ini maksudnya subhanallah yang mempunyai ya jabarut, al-jabarut. Al-jabarut itu apa namanya? Kalau asal katanya ya dari asal kata itu jabar. Jabar itu artinya eh, besar ya. Eh, juga memaksa, mempunyai kekuasaan untuk memaksa itu jabar ya. Kemudian malakut itu adalah alam malaikat ya. Wal kibriya ya dan juga kebesaran, kesombongan ya. Eh, wal adomah dan juga keagungan. Jadi ini ya memang kalau dari konteks ini ya ini bukan alam kayaknya bukan alam sih Teh, ini adalah apa namanya ini adalah kekuasaan Allah yang Allah itu memiliki ini semuanya kekuasaan mempunyai kekuasaan memaksa, mempunyai kekuasaan juga malakut ya apa namanya yang berhubungan dengan kemalaikatan, alam malaikat ya dan juga kesombongan atau kebesaran kan Allah yang hanya Allah yang boleh mempunyai kesombongan karena memang Allah yang maha segalanya maka boleh sombong gitu kan ya wal azamah dan juga keagungan Allah ya jadi memang nggak ada ini penjelasannya dari mana Teh saya juga nggak tahu. Ini mah kayaknya harus mengucapkan subhanallah deh Teh. Subhanallah ya karena ada alam jabarut dan alam malakut ya. Enggak juga kayaknya bukan itu maksudnya ya. Makanya kita banyak bertasbih ya subhanallah. Oke, itu yang mungkin bisa disampaikan. Kita mungkin boleh 5 menit atau 10 menit lagi Teh untuk bisa ada yang mengakomodir bila ada yang mau bertanya boleh langsung on cam. Maaf saya juga lagi nggak on cam. Bisa langsung on cam dan langsung bertanya silahkan. Mangga teteh-teteh, ibu-ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, bisa on cam atau bisa melalui kolom chat kembali atau mau sharing-sharing tentang subhanallah tadi yang disampaikan oleh Bunda, mangga diantos. Sulit nggak ya pembahasan saya kali ini sulit nggak diterimanya? Mudah nggak diterima? Saya harap mudah. Oke. Ada Bu Anti, masih ada nggak Bu Anti? Bu Anti udah nggak ada ya? Kalau ini Bu Anti yang ingin sekali kayaknya kemarin bahasan tentang Subhanallah ini. Beliau baru pulang dari Mekah, jadi mungkin pengen ini. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan atau berbagi? Silakan pertanyaan boleh, statement boleh, apa saja boleh. Mbak Hani, saya Mbak Hani. Siapa nih? Mbak Winda, my lovely Winda. Jadi Ya. apa tuh namanya kan kalau kita melihat sesuatu juga kan bisa bilang Masya Allah gitu kan. Nah jadi Spotlight, ya, Masya Allah. Masya Allah gitu kan. Jadi kalau Subhanallah itu berarti apa ya perbedaannya gitu sama Masya Allah. Gini aja, kalau Masya Allah itu semuanya dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Semua dengan sya, bukan keinginan Allah ya. Sya itu artinya ingin, kehendak ya. Masya Allah, semuanya dengan kehendak Allah. Disesuaikan dengan konteks yang sedang kita hadapi saja gitu. Itu biasanya kalau kita tahu maknanya, makna bahasa Indonesianya, maka kita akan mudah untuk mengatakan ini Masya Allah atau Subhanallah. Atau kadang-kadang dua-duanya Masya Allah, Subhanallah gitu. Ya gitu kan, bisa seperti itu gitu. Kayak misalnya kita ngelihat ya, saya kemarin tuh terkagum-kagum dengan apa namanya ada sebuah kota ya yang paling dingin namanya kota Yakuts itu di daerah coba nanti bisa searching dia itu yang
Dinginnya tuh ampun-ampunan deh. Pokoknya yang paling paling tinggi itu sekitar -20. Waduh. Itu paling dingin. Jadi memang dekat Antartik gitu. Terus kalau yang dingin bisa sampai -50, -60 dan yang namanya apa namanya kalau musim dingin mereka itu sampai mobil itu juga apa susah jalan Misalnya karena ya. ya bensinnya itu membeku Beku. dan segala macam gitu ya. Terus kalau anak itu pergi ke sekolah gitu, mereka tuh hanya boleh di luar itu berapa gitu 10 menit itu maksimal dengan baju yang berlapis 7 dan jadi kalau anak itu rumahnya itu lebih dari 10 menit dari sekolah maka anak itu harus mampir dulu. Jadi mampir dulu ke misalnya ke kafe atau mampir ada tempat singgah gitu, memanaskan diri dulu baru dia melanjutkan ke sekolahnya. Karena enggak dia bisa apa Beku. iya beku frozen bite itu ya. Jadi bisa hidungnya bisa beku, tangannya Berdarah. bisa beku, ya segala macam gitu ya. Jadi itu mereka hidup kayak buat saya tuh Masya Allah gitu. Saya juga itu semua kehendak Allah ya orang juga bisa hidup di situ. Duh. Saya juga herannya itu darahnya nggak beku ya, tapi mereka kan di rumah. Jadi di rumahnya mereka dengan pemanas-pemanas dan sebagainya gitu loh. Nah itu saya merasa Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena saya nggak berpikir ada orang yang bisa hidup dengan cara seperti itu. Dan Allah membekali gitu, membekali manusia itu supaya hidup di situ. Dan kalau mereka disuruh, kenapa nggak pindah aja gitu ke tempat lain? Ya enggak, saya lahir di sini ya, saya hidup di sini, saya senang di sini katanya gitu. Ya. Terus ada lagi yang di Norway, saya juga lihat itu apa senang gitu ngelihat yang di Norway itu di sana tuh alamnya sangat indah ya. Masa ada langit itu warnanya purple, biru, hijau, pink gitu ya. Itu kita mengatakan otomatis mengatakan ya nggak usah dipikir ya Masya Allah gitu tuh kehendak Allah gitu. Subhanallah gitu. Maha besar ya Allah kok bisa bikin kayak gituan. Saya nggak pernah kepikir bahwa Allah bisa bikin gituan gitu. Makanya subhanallah gitu kan. Ada yang orang yang bahkan mereka itu mandi kalau musim musim dingin tuh mereka punya kebiasaan orang Norway itu mandi di sungai. Jadi sungainya dibolongin gitu. Sungainya dibolongin mereka masuk katanya. Itu bikin sehat katanya gitu. Aduh ya Allah satu Masya Allah Subhanallah gitu kan ya. Maha suci Allah yang bisa buat saya. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, itu apa yang ada di dalam pikiran kita, saya dengan Mbak Winda mungkin berbeda gitu loh. Setiap orang misalkan melihat sesuatu tuh pikirannya beda gitu. Kalau saya misalnya ngelihat yang di Norway itu ngelihat langitnya tuh Masya Allah gitu kan, Subhanallah itu semua itu adalah Allah yang bikin gitu loh. Masya Allah saya itu nggak ngerti kalau Allah bisa bikin kayak gitu. Makanya saya bilang Subhanallah, Maha Suci Allah yang Allah bisa membuat lukisan di angkasa. Betul nggak? Hebat banget kan? Buat lukisan di angkasa. Tapi kita berkata subhanallah. Begitu Mbak Winda. Jadi nanti bisa jadi maknanya beda-beda ya. Mungkin yang dilihat sama, tapi apa yang kita pikirkan itu bisa jadi berbeda gitu. Gitu. Bisa menjawab Mbak Winda? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Moga-moga yang lain juga jadi paham ya. Baik, selanjutnya ada yang mau ditambahkan? Mas Lukman, ada yang mau ditambahkan Mas Lukman? Ini saudara saya yang senior. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan silakan. Teteh Desi. Halo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditambahkan Teh Desi Ya, sesi hari ini? ya ini berat ya, bahasannya berat menurut saya. Berat ya. Ya nggak Apalagi apa-apa. itu yang tadi waktu ada di bacaan sujud pada sholat ya. Itu kan ada kalimat terakhirnya apa subhanakallahumma robbana, ada Allahumma firli. Nah itu menurut saya kok ada dua kepentingan ya Mbak Nia. Gimana coba maksudnya? Yang satu itu memang memuji Allah, mensucikan Allah, tapi yang kedua itu memohon ampun, itu kan untuk kepentingan pribadi gitu. Apa itu enggak?
Ya, nggak apa-apa tuh. Gimana? Kan kayak ini aja, kayak kita makan gado-gado, sayurnya banyak. Kan doa-doa kita juga banyak gitu. Kayak subhanakallah, subhanallah, alhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh malah banyak lagi kepentingannya. Jadi nggak apa-apa, Mbak Desi. Ya, jadi ya itu tadi ya subhanallah ya. Subhanallah bahwa Mbak Desi sebelumnya berpikir bahwa harusnya kalau ini subhanallah ya subhanallah aja gitu kan. Mungkin gitu ya. Tapi Iya. ternyata Allah bilang enggak. Allah bilang subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Jadi bertasbih, kemudian mengucap terima kasih, kemudian meminta ampun. Nah, itu kan memang itu ajarannya Allah gitu. Jadi Allah tuh boleh kita minta banyak, boleh gitu. Jadi nggak harus satu gitu. Kalau kita minta sama dulu masuk mahasiswa ya, minta sama orang tua kita ya satu dulu mau beli baju gitu. Tapi nanti sepatunya nanti aja bulan depan kan gitu kalau gitu. Tapi kalau Allah enggak, minta aja semuanya. Coba doa kita, ingat lagi, doa kita waktu sholat duduk di antara dua sujud apa? 8. Ya. Coba di Rabbi antara dua firli, sujud. warhamni, Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. 8. Enggak, maksud saya itu kan memang pada saat kita berdoa untuk diri pribadi, tapi pada saat sujud yang di titik terendahnya kita itu ternyata masih diizinkan untuk meminta untuk diri kita sendiri gitu loh. Ya itulah Maha Pemurahnya Allah tuh begitu. Maha Pemurahnya Allah tuh begitu. Jadi ini Mbak Desi sebetulnya sudah pada jalan yang benar. Artinya jalan yang benar itu mempertanyakan hal-hal seperti ini gitu. Ada orang yang nggak bertanya, tapi juga nggak apa-apa. Ada orang yang samina wa ta'na, langsung aja kerjain gitu loh. Tapi buat Mbak Desi ini mungkin juga mirip dengan saya. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat gini Mbak Desi caranya, kalau kita melihat ada satu statement gitu, statement dari Allah, misalnya diajarin doanya seperti ini, maka kita melihat oh maksudnya Allah begini. Harusnya kan enggak ya gitu, tapi kenapa Allah, kita cari penjelasannya gitu, karena ajarannya, doanya itu sudah jelas seperti itu. Tinggal kita nggak ngerti kenapa ada Allahumma gfirli dan ada subhanallah, memuji kepada Allah, kemudian kita minta buat diri kita sendiri. Oh ternyata boleh, ternyata Allah itu ya baik, apa aja boleh gitu loh. Itu bedanya kita dengan manusia, Allah dengan manusia. Gitu Mbak Desi. Mau kejawab nggak sih pertanyaannya? Ya sudah mulai terjawab. Tapi positive thinking aja lah ya. Ya, jadi gini Mbak Desi, gini, saya kasih kuncinya aja ya, karena pasti banyak ada hal lain yang juga akan menjadi mengulik ya kita gitu ya. Seperti misalnya saya juga sering gitu ya tentang ada Al-Quran, ada ayat Al-Quran ataupun ada hadis yang saya nggak paham. Ya, kemudian saya hanya berkata begini aja, ya Allah, saya nggak paham ini maksudnya apa. Semoga engkau satu ketika memberikan ilmu kepadaku gitu. Nanti dikasih sama Allah. Lihat aja, mau ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, tapi nanti dikasih ilmunya sama Allah. Kenapa seperti itu? Gitu. Jadi apa namanya? Kalau saya mungkin sekarang penjelasan saya malah merasa kenapa dipertanyakan ya, karena kan nggak apa-apa, Allah kan baik, semuanya boleh gitu. Mau dicampur aduk antara menyembah Allah, kemudian bersyukur kepada Allah, kemudian meminta juga kepada Allah juga nggak apa-apa gitu. Ya, kayak misalnya di dalam surat Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku akan mengabulkan wastaghfir lidzambi rabbika fasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Jadi dalam ayat itu disebutkan bahwa hendaklah kamu berdoa maka aku akan kabulkan, akan tetapi selama menunggu dari pengabulan doa itu hendaklah kamu bertasbih kepada Allah di di pagi dan sore hari gitu. Jadi di sini maksudnya selama kita itu jangan nungguin kapan sih gitu, tapi isilah dengan tasbih. Jadi kayak Mbak Desi sekarang nggak ngerti sesuatu, maka minta kepada Allah untuk paham,
dan kemudian isilah dengan kaki kita, lisan kita, lisan kita dengan bacaan tasbih bil asyi wal ibkar di pagi dan sore hari gitu. Gitu Mbak Desi ya. Moga-moga nanti menjadi jalan ini deh, jalan pahamnya banyak hal nanti Mbak Desi. Amin, amin. Terima kasih banyak. Oke, satu lagi ini ada minta dijelaskan surat An-Nasr ayat 3. Oh ya, surat An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika, maaf. Ini okay. Ya, jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ya. Jadi dalam ayat ini fasabbih. Jadi ketika kita itu sesuai dengan asbabun nuzulnya. Jadi ketika kita itu mendapatkan kebaikan, mendapat kemenangan, ya, mendapat kebahagiaan, maka hendaklah kalian bertasbih bihamdi, bertasbihnya dengan memuji Tuhanmu. Jadi ini yang bagian ini yang kedua nih, yang tadi kita bahas pujian syukur atas karunia Allah itu. Jadi bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Allah ya, dengan memuji Allah, wastaghfir, dan juga memohon ampunan kepadanya. Artinya gini, pertama bertasbih itu maksudnya gini. Kan menang nih, Rasul menang ya. Ketika menang itu kan ngerasanya wah saya hebat, saya kuat ya, ukhuwah Islamiyah ya, kita dibantu oleh malaikat, itu kan menjadikan ego manusia itu menjadi naik ya. Maka kemudian obatnya adalah bertasbih ya, memahasucikan Allah, karena saat itu ya bisa jadi ketika menang, ketika di atas angin, orang itu merasa dirinya tinggi, padahal sebetulnya enggak, Allah lah yang maha tinggi. Ya, mereka menang karena ditolong oleh Allah, bukan semata karena usaha mereka. Dan kemudian setelah itu wastaghfir, hendaklah kamu minta ampun kepada Allah karena kamu sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang salah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah adalah zat yang menerima taubat. Ya, jadi ini itu sebetulnya panduan buat kita kalau kita sedang di atas gitu. Kalau di atas tuh harus banyak bertasbih dan mengucap syukur kepada Allah, bukan kemudian menjadi sombong, kemudian bisa menjadi merasa dirinya hebat gitu, dan kemudian beristighfar. Contoh yang paling gampang aja, saya misalnya. Saya di sini kan menjadi orang yang didengar ya di dalam forum ini ya. Saya menjadi orang yang memberikan ilmu, dan teman-teman menjadi orang yang menerima ilmu ya. Saat ini saya harus banyak bertasbih dengan memuji Allah. Saya bertasbih karena ini bukan usaha saya ya. Kalau orang mau mendengar itu karena Allah yang menggerakkan hati ya. Saya hanya menyampaikan saja ya, tidak boleh merasa diri lebih ya, karena sebetulnya bisa jadi kemuliaan itu tidak ada bukan selalu pada yang memberi. Kemuliaan bisa juga yang menerima kemudian mengamalkannya ya. Jadi bukan berarti saya ya sebagai orang yang lebih, makanya terus bertasbih. Kemudian karena bisa jadi merasa saya yang paling pintar, saya yang bisa memahami ini, memahami itu. Nah, itu padahal kan Allah yang ngasih. Jadi kemudian bihamdik, mengucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau lah yang memberikan ini semuanya kepada aku. Astagfirullah, kemudian beristighfar. Saya harus banyak beristighfar karena pasti ada kesalahan-kesalahan, sedikit atau kecilnya, itu pasti ada kesalahan baik dalam ucapan maupun dalam pikiran. Maka beristighfar. Begitu maksudnya, Ibu Cucu. Moga-moga bisa difahami Ibu Cucu ya. Oke, baik. Bisa ditutup, mungkin kita sudah terlambat, ini sudah 17.51. Silakan Teh Winda. Terima kasih Bunda. Jazakallah.